hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Hesron Tangkes Salupakan. Kita ambil saat teduh. Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita pada saat ini terambil dari Yosua pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Terimalah salam rasuli
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 pada ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga pada ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memohon doa bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang boleh Engkau hadirkan lalu kami hidupi di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini dalam persekutuan ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti lalu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjelani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam, berangkatlah mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan. Haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Lewi, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam berangkat mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di depan air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang di tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartam. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, dengan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
Jemaat yang diberkati Tuhan, hidup diibaratkan sebagai suatu perjalanan, sebagai sebuah petualangan, di mana terkadang entah di dalam proses itu kita akan menemukan banyak hal, dari hal yang membuat diri kita senang pun membuat diri kita sedih. Kita akan mengalami banyak hal, sukacita maupun duka cita, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu yang dimaksud dengan hidup sebagai sebuah petualangan. Dan pada saat ini pula kita akan belajar dari seorang Yosua, bagaimana ia menemukan pergumulan kehidupannya ketika ia memimpin bangsa Israel menggantikan Musa pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua ini adalah keturunan Yusuf. Ia dikenal adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan dan juga sangat setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar juga pemberani. Maka dari hal itulah ia didaulat menjadi abdi Musa yang nantinya akan menggantikan Musa. Dan pada akhirnya pun dalam proses itu ia menjadi pengganti Musa untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel ke tanah terjanji. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tantangan Yosua sebagai pemimpin menggantikan Musa untuk pertama kalinya adalah ketika ia harus menyeberangi Sungai Yordan. Bangsa Israel pernah juga mengalami hal yang serupa di bawah kepemimpinan Musa pada saat itu. Mereka akan mengalaminya lagi di bawah kepemimpinan seorang Yosia. Karena itu peristiwa menyeberangi Sungai Yordan ini bukan sekedar sebuah tantangan memasuki tanah terjanji atau tanah Kanaan, tetapi juga sebuah momentum pembuktian kuasa Allah yang turut bekerja dalam kehidupan Yosua itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Saya akan membaginya pembacaan kita beberapa bagian. Yang pertama itu dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Di situ digambarkan bagaimana Yosua dengan segera melakukan pergerakan bersama dengan bangsa yang ia pimpin, yaitu bangsa Israel, menuju Sungai Yordan. Mereka mendapati pemandangan bahwa Sungai Yordan yang mereka akan lalui itu sangat mustahil untuk dilakukan, untuk dilalui. Namun ketika melihat kondisi ini, Yosua tidak tinggal diam dan terlena dengan keadaan seperti itu. Setelah lewat 3 hari, Yosua pun memberi perhatian, lalu ia mengarahkan setiap orang-orang yang tinggal di tempat itu untuk melakukan perjalanan menyeberangi Sungai Yordan. Jadi pada bagian ini bangsa Israel harus memfokuskan dirinya untuk melihat kepada tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi pada saat itu. Jadi yang seperti kita harus ketahui bersama, bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Jadi mereka ini harus segera berangkat mengikuti tabut perjanjian sambil menjaga jarak. Dikatakan mereka harus menjaga jarak sekitar 2000 hasta, itu seperti 900 meter dalam hitungan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yang mau diperlihatkan dalam pembagian ayat ini adalah hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan, yaitu menyeberangi Sungai Yordan. Selanjutnya pada saat itu Yosua juga memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan dirinya. Mengapa Yosua pada saat itu memerintahkan untuk bangsa Israel melakukan pengudusan diri? Karena dimengerti bahwa tanpa sebuah kekudusan diri atau sebuah pembersihan diri, tidak seorang pun bisa melihat Allah dan juga karya-karya yang akan dinyatakan Allah itu sendiri. Oleh karena itu mereka harus membersihkan diri mereka, melakukan perbuatan yang baik, dan menjauhkan diri dari sesuatu ataupun hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pada ayat yang ketujuh, mari kita perhatikan bersama-sama. Di sini Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua. Isinya berupa penguatan akan peran Yosua sebagai pengganti Musa. Pada hari bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, Allah mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang-orang Israel pada saat itu. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengutus secara langsung dan juga yang akan menyertai Yosua dalam perjalanan kehidupannya, pun ketika ia akan menyeberangi Sungai Yordan pada saat itu. Dan melalui firman Tuhan ini, Yosua sangat yakin menjalani pengutusan yang telah ia terima dari Allah secara langsung. Dan ia percaya dan sadar bahwa Tuhan akan turut bekerja melakukan setiap perbuatan tangannya. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 di sini merupakan berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah. Maka Allah di situ menunjukkan bagaimana mereka, tata cara mereka menyeberangi Sungai Yordan. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah pergumulan, bahkan ketika dalam masa kepemimpinan Yosua memimpin bangsa Israel. Allah yang hidup itu akan menghalau segala halangan, segala tantangan yang merintangi perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Semua itu menuntut kesediaan umat untuk sungguh-sungguh mendengar, lalu mau mengikuti setiap aturan yang berlaku, yang telah disampaikan oleh Yosua pada saat itu. Kemudian kita memperhatikan ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka, lalu mereka siap menyeberangi Sungai Yordan. Dan yang terjadi adalah sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Allah memberkati mereka, menyertai mereka untuk melewati Sungai Yordan pada saat itu. Dan bangsa Israel di sini menyaksikan atau melihat begitu besar kasih Allah kepada mereka. Kedahsyatan kuasa Allah telah tersedia untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang telah sama-sama kita baca lalu kita renungkan? Tentunya ketika kita melihat atau meneladani seorang Yosua, di mana ketika ia harus menggantikan posisi seorang Musa yang sangat terkenal, yang sangat besar, ini menjadi suatu beban, tetapi juga menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab seorang Yosua untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan menurut kehendak Allah. Hal-hal yang dapat kita pelajari
dari Yosua dalam pembacaan kita pada saat ini, yaitu bagaimana kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Dan keyakinan itu tumbuh dari kesadaran akan pribadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan juga Allah yang akan terus menyatakan dirinya di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga seorang Yosua. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya pun bekerja di dalam proses mereka menyeberangi sungai Yordan pada saat itu. Allah sudah mengatakan seperti itu, dan pada akhirnya pun Allah juga melakukan hal yang demikian. Allah tidak pernah ingkar janji dengan apa yang telah Ia katakan. Memang di dalam kehidupan sebagai seorang manusia, terkadang kita memikirkan ataupun juga berpikir, ketika kita menyerahkan segala sesuatu, segala kehidupan kita kepada Allah, kita akan yakin bahwa hidup kita akan lurus-lurus saja. Kita tidak akan mengalami atau menemukan sebuah pergumulan kehidupan, entah itu masalah ekonomi, masalah politik sekalipun di dalam kehidupan ini. Tetapi malah terkadang orang-orang yang telah setia kepada Tuhan, yang telah memberikan dirinya kepada Tuhan, malah mereka mendapati, menemukan, bahkan melalui proses kehidupan yang sangat-sangat tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Terkadang orang-orang yang taat kepada Tuhan malah mendapati masalah yang sangat banyak. Terkadang juga banyak orang yang ketika diperhadapkan dengan masalah itu, orang-orang menyerah, mencoba untuk menyelesaikannya dengan caranya masing-masing. Tetapi yang mau sama-sama ditekankan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dan juga kita belajar dari seorang Yosua, adalah bagaimana cara kita menyerahkan segala sesuatu, khawatir kita, kehidupan kita dalam tangan pengasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di era masa kini, apakah kita masih memiliki hal yang sama? Hal memiliki keyakinan pada Allah dan firman-Nya? Ketika kita menikmati rancangan Allah yang membawa kita pada hal yang sukacita, yang senang-senang saja, kita bisa mengatakan bahwa kita yakin pada Allah dan firman-Nya. Tetapi di dalam kehidupan, ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik, sangatlah susah untuk mengatakan dan mengimani apa yang seharusnya kita katakan tadi. Banyak kali kita harus berjumpa dengan sungai-sungai Yordan di dalam kehidupan kita yang justru dapat melemahkan kita. Tetapi melalui pembacaan ini kembali lagi kita ditekankan untuk selalu dapat mengikuti proses yang ada, siap membentuk diri kita dengan pergumulan yang ada, pun ketika itu membuat hati kita menjadi hancur berkeping-keping. Dan dalam saat ini pun kita masih mengalami keadaan yang tidak stabil, dan kita masih bergumul dengan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita masih menggumuli hal ini. Entah sudah berapa bulan kita menghabiskan waktu untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan segala aktivitas dengan terbatas. Banyak kerugian yang ditimbulkan. Tetapi ketika kita melihat keadaan ini dengan baik, yakin dan percayalah bahwa kita akan menemukan banyak hal. Tentunya hal-hal ini adalah hal-hal positif yang akan kita temukan dari keadaan yang sedang kita alami. Tentunya kita tidak hanya menerima dampak negatif saja dari hal-hal ini, dari pandemi COVID-19 ini, tetapi kita menemukan banyak hal bahwa Allah
memiliki sebuah rancangan ataupun pembentukan diri terhadap kita semua, tentunya yang merasakan pandemi COVID-19 ini. Kita diminta oleh Allah untuk terus bergumul dan menyerahkan segala sesuatu, masalah pun pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lalu Tuhan akan melihat ketulusan hati kita, melihat setiap apa yang menjadi jerih payah kita ketika kita dengan tulus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu Yosua dan bangsa Israel merasakan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian dan karya ajaib dari Allah. Tetapi kini kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yakinlah pada Allah dan firman-Nya. Hiduplah dengan setia dan taat karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Serta hadapilah setiap pergumulan kehidupan itu bersama Tuhan. Lalu Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik dan tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini tidak diam begitu saja, tetapi juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikasihi dari yang diselamatkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara malam, naik ke surga, menjadi sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup dan Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau hadirkan, lalu kami dapat berproses di dalamnya membentuk diri kami lebih baik lagi. Pada saat yang tadi Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan layakanlah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani Yosua Tuhan, ketika ia dengan sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan ikut campur di dalam kehidupannya ketika ia menghadapi hal-hal yang tidak baik sekalipun, ketika Tuhan sudah memberikan ia tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat meneladani Yosua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan ini.
Kiranya itu dapat kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Gereja dimanapun berada, dalam setiap apapun yang dilakukan mereka. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk GPIB secara khusus. Dan pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, GPIB Shalom Denpasar. Tuhan berkati setiap orang-orang yang telah ditunjuk, yang telah Engkau pilih untuk melayani, untuk mengatur segala sesuatu di dalam jemaat ini. Tuhan berkati PHMJ. Tuhan berkati presbiter yang Tuhan telah beri tanggung jawab untuk melaksanakan segala sesuatu di jemaat ini. Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan sehingga mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Bukan untuk kepentingan 1, 2, 3 orang saja, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah yang memberikan damai sejahtera. Tuhan berkati jerih payah mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, pun dalam kesehatan, dalam keluarga mereka. Tuhan tilik mereka satu persatu. Karena kami yakin dan percaya bahwa mereka akan menjalani, melaksanakan tugas itu dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan pun akan memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati mereka. Kiranya mereka terus memaknai pertambahan usia yang dikaruniakan Tuhan, bahwa itu semua adalah ikut campur tangan Tuhan saja, sehingga mereka pun terus bersyukur dalam kehidupan mereka, pun ketika mereka mendapati pertambahan usia 1 tahun lagi. Beri mereka Tuhan kebijaksanaan dan terus memberkati mereka dalam setiap harap dan cita-cita mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, entah itu yang berada di dalam rumah sakit maupun di dalam rumah. Tuhan melihat pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa ketika mereka menyerahkan segala kehidupan mereka, sakit penyakit mereka kepada Tuhan, Tuhan akan berperkara di dalamnya dan akan menunjukkan kuasa Tuhan, sehingga mereka pun akan dapat merasakan kebaikan Tuhan, mendapati kesembuhan yang sejati. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah adalah yang memberikan kesembuhan sejati itu sendiri. Berkati setiap obat-obatan, minuman, makanan yang mereka konsumsi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa mereka pun akan terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapati pekerjaan, Tuhan melihat mereka, Tuhan berperkara di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan mereka, dan nama Tuhan lalu akan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang telah memberikan diri mereka untuk dapat melangsungkan ibadah hari Minggu secara daring. Tuhan memberkati para multimedia yang terus-menerus mau memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi, dan Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka merasakan bahwa mereka pun dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, Tuhan akan memberkati kesehatan, dan dalam keluarga mereka pun Tuhan akan turut campur di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap kami yang mengambil bagian. Berdoa untuk pemain musik, pemandu lagu, majelis bertugas, hamba sebagai pelayan firman, dan juga pengamanan
dan juga multimedia yang ikut campur di dalam pelaksanaan ibadah secara daring ini Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kami ketika kami memberikan diri kami untuk Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa pekerjaan untuk Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik yang berada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan berkati mereka, beri hikmat mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan suatu kebaikan untuk negara ini, khususnya untuk Indonesia Tuhan. Dan dalam saat ini Tuhan, kami masih bergumul pandemi COVID-19 yang masih membuat diri kami selalu sedih akan situasi yang terjadi, dampak yang terjadi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini akan selesai pada waktu Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memetik segala sesuatu yang baik dari peristiwa ini, dari pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik dari keadaan ini. Ya Tuhan, pada saat ini, dalam persekutuan ini, banyak hal yang kami telah sampaikan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga melihat apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan kami di dalam kehidupan ini. Tuhan melihat dan mendengarkannya, dan Tuhan akan berperkara di dalamnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus ada dan berperkara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jangan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.